Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan bahas tentang tips menghindari penipuan sumbangan online. Jadi akhir-akhir ini Sirtiman tuh ngerasa ya di handphone, WhatsApp, atau di Facebook itu getol sekali ya. Banyak yang apa sih orang minta sumbangan online ya via online gitu. Biasanya kalau dari WhatsApp mereka pakai apa gambar anak-anak yatim, anak-anak kecil yang bilangnya dari pesantren ini itu untuk menyumbang anak yatim dan lain-lain gitu. Tapi pada kenyataannya apa ya? Sebenarnya kalau Sirtiman sih punya apa ya batasan gitu loh, batasan ya sekarang dalam apa mengatur finansial itu benar-benar, apalagi zaman lagi susah. Sirtiman tuh punya batasan ya, kalau mau nyumbang itu ya benar-benar orang yang kelihatan dia butuh, dia lapar, usahanya seperti apa, nah itulah saatnya kita nyumbang gitu, saatnya Sirtiman nyumbang gitu. Cuma kalau orangnya masih muda datang minta sumbangan itu kayak ke rumah minta sumbangan, bawa apa, bawa map yang isi tanda tangan seperti itu, ya kalau Sirtiman udah no aja deh kalau kayak gitu. Soalnya kenapa ya, pertama kalau maksain maksain nyumbang gitu, emang nyumbang ya nggak ada batasannya, orang ke siapa aja bisa gitu. Cuma masalahnya kalau ya logikanya aja deh, kalau dia muda gitu, ya seharusnya dia tuh bisa usaha gitu, bisa ya kayak misalnya di agama kan mengajarkan kita usaha. Ya kalau kita diajarin cuma disuruh minta-minta aja, apalagi dari muda, ya ya sebenarnya kurang tepat ajarannya seperti itu gitu loh. Ya emang segala sesuatu butuh dana. Nah, dalam hal ini kan ya cuma jangan jangan apa ya, jangan jangan terlalu ya males, ya istilahnya males seperti itulah, minta-minta gitu. Ya namanya masih muda, masih ya masih banyak kreativitas, masih banyak hal-hal yang jadi ya bisa istilahnya terjuni, entah itu ya disarankan sih usaha ya. Kalau dia usaha juga, selain usahanya bisa berkembang, nah itu dia bisa dipercaya, istilahnya dia juga dapat ilmu gitu. Kalau cuma minta-minta aja mengharapkan belas kasihan, ilmunya apa? Ilmunya ya dia ya belajar tampang melas, belajar tampangnya gimana. Kalau jadinya di sini itu ya Sirtiman mau kasih anjuran aja deh gitu. Soalnya di sini kan zaman lagi sekarang tuh zaman lagi susah gitu. Kalau kita oh, mengatur keuangan finansial itu ya diharapkan yang bijak gitu. Jadi benar-benar uang yang kita keluarkan itu ya benar-benar bermanfaat. Jangan cuma dikasih ke yang suatu yang nggak jelas, terus ya kemungkinan uangnya diselewengkan bisa, kemungkinan uangnya dipakai pribadi bisa, kemungkinan yang lain-lainnya bisa. Ya mungkin kalau nyumbang kita nggak mikirnya seperti itu, nyumbang ntar ada dapat balasan seperti itu. Cuma di sini ya kita lebih apa ya, sebagai pebisnis online itu kita harus lebih, tindakan kita, pola pikir kita harus lebih lebih bermanfaat lah gitu, lebih faedah gitu. Kalau nyumbang nyumbang yang tepat, sementara
ya rekan-rekan usaha sekarang juga lagi susah gitu, mereka butuh sumbangan lah. Ya nggak harus, ya kadang-kadang kita beli juga boleh dibilang ya bantuin gitu loh, nggak ya emang kita dapat barang, dapat apa yang ditawarkan, kadang ya kita nggak perlu gitu. Kalau ngeliat dia kayaknya butuh, usahanya butuh disupport, ya seperti itu kita bantu. Itu pun kita juga istilahnya dicatat sama ya malaikat yang mencatat kebaikan gitu loh. Jadi nggak uangnya ke bisnis cuma ya udah nggak dapat amal gitu, itu nggak juga gitu. Kita juga ya yang ngatur masalah itu ya bukan kita lah. Kita yang penting prioritas aja, kalau dikasih, kalau punya rezeki ngalokasiin duit kayak nggak jelas sama yang jelas, itu mendingan Sirtiman pilih yang jelas gitu aja. Ya terserah kalau istilahnya jadi dibilang nggak suka nyumbang ke yang orang minta-minta, nggak suka nyumbang ke yang ya apalah yang di mall itu, sumbangan-sumbangan apa gitulah, kotak amal apa tuh jadinya. Ya soalnya prioritas Sirtiman ya udah gede sih Sirtiman ya. Kalau mungkin kalau masih kecil dulu cemplang-cemplung sumbang gitu. Cuma kalau udah gede ya udah sekarang udah paham lah, apalagi udah banyak kejadian kayak korupsi kotak amal, terus penipuan penipuan berkedok sumbangan online, yang padahal mereka bisa mempergunakan sosial media itu. Kenapa nggak mereka melipat gandakan aja lewat jalur usaha atau bisnis. Cuma kalau lewat sumbangan, minta duit sebenarnya gimana ya, kita tuh sebagai manusia emang nggak suka kalau istilahnya ada yang jualan ke kita gitu. Cuma sumbangan pun itu sebenarnya jadi jualan gitu. Dan jualannya itu ya istilahnya jualan kosong, jualan janji surga itu. Cuma permasalahannya ya banyak prioritasnya, banyak rekan-rekan teman kita yang bisnis online yang butuh modal, butuh usaha. Kita support dalam artian ya nyumbang, cuma support gitu. Ya kalau mau diterima barangnya silahkan, kalau enggak dikasih orang lain gitu. Misalnya nggak usah terima barangnya, mereka juga nggak mau kan, mereka maunya jualan gitu. Ya udah diterima aja barangnya, nah itu disumbangkan ke yang lain seperti itu. Kalau kita nggak butuh di rumah, nggak butuh barangnya, sumbangkan ke orang lain seperti itu. Ya kadang ya ya kalau menurut Sirteman ya beda-beda sih orangnya. Sirteman lebih baik seperti itu gitu. Ya pertama, pebisnis melahirkan pebisnis. Kalau pebisnis cuma istilahnya buang-buang duit kayak yang sesuatu yang nggak jelas, ya sayang gitu loh. Sedangkan di komunitas bisnis juga masih banyak yang membutuhkan seperti itu gitu. Kalau cuma ya mungkin beda kalau orang dapatnya duit dari korupsi kerja, mungkin dia bodo amat nggak mikirin, malah ya itu lebih nggak suka beli sama yang membutuhkan gitu. Kadang kadang nggak suka mau beli itu, nggak suka belinya, ya serah dia aja dia kayak di mall-mall yang bagus apa, di online ke toko-toko yang bandar. Cuma kan ya kadang ya emang kalau di UKM, toko-toko sekitar harga lebih mahal. Cuma kita kan paham gitu, ya mereka mahal karena emang ya kos usahanya tinggi, jadi harganya ya seperti itu. Kalau mereka jual murah yang nggak nutup ongkos dan sewanya dan lain-lain gitu. Itulah ya harus paham, sebagai pebisnis online tuh harus bisa ngelihat ya uang yang mau kita keluarkan ini sekarang bukan masalah menyumbang sih, ya bermanfaat atau enggak gitu. Bermanfaat atau enggak, kalau menyumbang ya menyumbang sama yang benar-benar butuh gitu. Itu sebenarnya menyumbang tuh sama orang yang benar-benar membutuhkan gitu, jadinya tertarget, tepat sasaran. Kalau menyumbang sama yang nggak jelas, nyumbang sama yang di mall, duitnya dibuat korupsi, dibuat
biaya apalah, biaya buat iniin teroris, apalah, beli senjata teroris dan lain-lain. Ya lebih baik bantu temen yang lagi kesusahan, usahanya lagi nggak ada modal, ya itulah dibantu, ya itu nyumbang gitu. Ya itu sebenarnya nyumbangan tuh seperti itu. Cuma kan ya pasukan sumbangan online yang kagak jelas ini itu banyak sekali gitu. Dia emang menyerang, dia emang niat banget tuh cari duit, cara gampang, cara males. Mungkin beli handphone banyak, langsung apa, ngebom atau ngeblas ke nomor-nomor WhatsApp, dia ada softwarenya segala macam. Itu kan sebenarnya dia punya ilmu gitu. Ya, cuma kalau nggak dipakai, kita juga ngapain juga nih, orang udah tahu ilmu tapi kok ujung-ujungnya kalau larinya ke sumbangan via aplikasi atau ini, kenapa nggak dia jualan aja sih, itu aja. Oke, jadi untuk menghindari penipuan, ini menghindari penipuan ya, soalnya kan ya kita nggak tahu gitu, ini nggak jelas gitu, bisa kemungkinan 99% penipuan, banyaknya seperti itu, atau duit ya namanya tetap dimasukin duit pribadi, pribadi ya penipuan. Seharusnya kalau mau nyumbang ya benar-benar sama yang membutuhkan lah. Kalau ada anak kelaparan, ada orang kakek-kakek, dia kan emang udah ya kakek-kakek gitu loh, emang udah di lewat usia usia produktifnya. Itu kalau mau menyumbang, mau ngasih makanan, mau ngasih uang, ya silahkan gitu. Jangan ngasih rokok gitu, jangan ngasih kopi gitu. Itu kan nambah-nambahin sebenarnya. Kasih yang ya, makanan, vitamin atau uang ya, buat biar dia survive hidup gitu. Ya kalau di situ sentimen sih percaya ya, itu lebih bagus daripada cuma sumbangan-sumbangan online di WhatsApp. Mereka pakai apalagi benar-benar majang anak-anak. Ya kayak cerita itulah yang pencabul anak-anak pesantren itu kan, kalau minta sumbangan seperti itu, majang bayi, majang anak-anak kecil, padahal mas bayi dan anak-anak kecilnya itu yang diskorban dari pencabulannya dia semua itu. Ya ini nggak ngeliat ke situ, yang jelas ada beberapa cara untuk ya terhindar dari penipuan sumbangan online. Ya, jadi udah tahu ya, kalau ada sumbangan-sumbangan online itu benar-benar rawan penipuan, udah boleh dibilang penipuan lah gitu. Pas soalnya kita nggak kenal, kalau kita kenal, oh dia yang punya yayasan, dia punya pesantren, dia yang punya ya apalah organisasi sumbangan, itu bener ya, kita nggak apa-apa gitu loh. Kalau nggak kenal ya duitnya diselewengkan, sayang, kasihan. Bantu teman-teman kita yang butuh apa modal, butuh usaha. Bantu anak-anak yang benar-benar kelaparan, anak-anak yang yatim, anak-anak yang ya coba ke panti deh, lihat itu anak-anak yang udah nggak ada orang tuanya, benar-benar hidupnya mengandalkan bantuan. Cuma benar-benar kita tahu tempatnya gitu. Jangan cuma orang oh buat ini, cuma ya belum jelas diselewengkan ini itu gitu. Ya kalau kita datang sendiri kan kita bisa ngelihat anaknya gimana hidup tanpa orang tua, itu mimiknya seperti apa ya, pokoknya orang-orang yang butuh usaha modal juga gitu, saat dia hidupnya cemas, buat makan susah, mau usaha bingung, wah hidupnya tuh bingung. Makanya di situ tuh kita tuh ya dipanggil gitu buat ya buat bantu sih. Sumbangannya ya seperti itu, sumbang sih kita ya, nggak cuma sumbangan duit ke orang yang nggak jelas seperti itu. Ya kalau mau detail sih, pertama ya jangan gegabah, terusulin profil akun sosmednya siapa, ya akun sosmednya dicek udah lama belum, asli enggak, fotonya juga ya, inilah orangnya, bisa profil di online bisa dicek juga, di verifikasi bener nggak sih nama pesantrennya, nama organisasinya, yayasannya gitu. Kan banyak yang fiktif seperti itu. Terus di
dicek rekomendasi atau orang yang sudah pernah menyumbang, pastikan cerita, foto atau video itu benar-benar gitu. Ya kalau mau menyumbang ke tempat yang tepat sasarannya, langsung aja deh search di Google panti asuhan, panti yatim piatu seperti itu udah jelas gitu. Jadi kalian dapat gaji atau pemasukan dari bisnis, sumbangkan entah itu 5%, 10%, cuma caranya seperti itu. Nggak cuma orang dari WhatsApp minta sumbangan terus dikasih, jangan gitu. Kasihan ini anak-anak yang butuh, anak-anak yatim, juga rekan-rekan bisnis kita yang butuh, ya seperti itulah gitu. Agar di sini nih kita tuh jadi apa ya, jadi paham gitu. Jadi pinter lah, jadi melek melek masalah sumbangan ini gitu. Jangan sampai ya duit kita malah diselewengkan, justru kita malah ya jadi ikut bertanggung jawab gitu. Kalau udah tahu sumbangannya ini nggak jelas, ya udah gitu, kasih ke sesuatu yang jelas lah. Banyak coba di Facebook, coba aja lah, ada yang butuh usaha enggak gitu, pasti ya entah itu di forum atau di grup, pasti mereka pasti akan ini itu dibandingin cuma ya apa sih, orang yang ngeblas ngebom di WA minta sumbangan atau di Facebook minta sumbangan. Ya, lebih baik yang ke tepat sasaran aja lah, yang benar-benar membutuhkan, bukan teori ya, yang benar-benar membutuhkan, jadi kelihatan mukanya, kelihatan udah ya paham lah, nggak harus melas-melas nyodorin apa, nyodorin pulpen sama sama buku apa map. Yang ini ya benar-benar ngelihat anaknya. Kadang kalau nggak minta pun ya udah kita kasih seperti itu. Nggak bisa ngasih barang, kita kasih apa, nggak bisa ngasih uang, kita kasih barang yang ada gitu. Nah, ini kan kembali ya, kalau di rumah banyak barang yang nggak terpakai lebih dari setahun nggak digunakan, ya udah disumbangin aja gitu. Kalau nggak dijual nggak laku juga, ya udah disumbangin, mau gimana lagi, menu-menuin rumah gitu. Jadinya lebih baik ya bermanfaat buat orang lain. Makanya kita tuh hidup tuh ya usahain lah bermanfaat buat orang lain. Ada kemarin di forum, di grup Facebook ya, usaha udah jual apa, usaha sendiri aja biar kaya kata dia, nggak usah bagi-bagi. Maksudnya dia ngapain juga kalau di ikut grup tujuannya kayak gitu. Nama ikut komunitas kan kita berbagi sharingnya biar komunitasnya tuh maju gitu. Komunitas itu kan wadah gitu. Kalau yang di dalam wadahnya itu bisa maju dibanding yang di luar komunitas, itu berfungsi lah komunitasnya. Kalau di dalamnya orang-orang yang seperti itu, ya istilahnya egois, mikirin diri sendiri, ya nggak mau orang yang tutup kuping, ya tutup kuping, nggak mau dibilangin, tutup mata, ya dia pikirannya sendiri aja gitu loh, dunianya sendiri, orang-orang halu lah istilahnya. Ya di komunitas kan ya ngomong kayak gitu kan orang juga ngeliat, ini orang kok orangnya kayak gini gitu, nggak mau berbagi, nggak mau, istilahnya ikut komunitas tapi mau kayaknya buat dia sendiri aja gitu, maunya orang ya seperti itu ya, nggak ya, ya rata-rata pada ini deh, pada nggak suka orang kayak gitu gitu. Ya kalau yang ini kan ya berbagi lah, dia dapat apa, berbagi di grup, di forum, share ilmu, share apa yang ya bisa bermanfaat lah buat diri sendiri dan orang lain. Kalau manusia ya mati nggak ada ninggalin jejak apa-apa juga, ya buat apa juga gitu. Orang egois hidup demi diri sendiri. Ya kalau bisa menolong, bisa mengangkat derajat yang di sekitar, jadi satu komunitas bisa maju semua, bisa ya bisa ya bisa ya bisa bisa lebih baik lah dari sebelumnya, kan lebih bagus.
Oke, jadi itu aja ya tips untuk menghindari sumbangan online. Ya kesimpulannya ya, pertama Sirtiman tuh lebih memilih berikan sama yang ya membutuhkan, benar-benar membutuhkan, benar-benar kita tahu sendiri itu membutuhkan dan duitnya jelas gitu. Jangan ya nggak jelas lah, kalau udah nggak jelas tuh ngapain juga gitu. Sayang sayang harus inilah, harus tahu prioritas, bantu yang membutuhkan atau membantu yang nggak jelas gitu. Ya itu kan udah mau cerita lagi deh, terbukti dengan ada yang di uang sumbangan ya, pesawat maskapai pesawat itu dikorupsi sama badan yang mengurusnya itu kan ya. Udah jelas kan itu. Padahal yang udah dipercaya terdaftar jadi yang ditunjuk aja masih korupsi gitu. Apalagi yang cuma dari WhatsApp, sumbangan online. Ya seperti itu gitu loh. Sebenarnya ngajarin mental kita juga kalau ada orang yang usia produktif minta sumbangan itu udah enggak aja deh gitu. Lebih baik dia istilahnya ngamen atau ya apalah, unjuk skill gitu, jangan minta-minta gitu. Masih muda aja minta-minta, gimana nanti kalau udah tua gitu loh. Ya seperti itu aja untuk tipsnya ya. Jangan jangan mudah terpengaruh, bijak dalam mengatur finansial. Kalau mau menyumbang yang tertarget lah, itu yang pas seperti itu. Kalau untuk yang lebih teliti mengecek sumbangan onannya dari mana, profilnya ada yang dipercaya atau testimoninya seperti apa, ya silahkan itu. Cuma ya nggak perlu juga lah buang-buang waktu kalau kayak gitu. Itu kan teori gitu. Yang jelas sumbangan online itu no aja lah. Lebih baik yang pasti-pasti aja gitu. Bantu temen warung tangga yang membutuhkan gitu. Beli sama mereka, udah itu aja. Nggak mau pakai barangnya ya sumbangkan, donasi ke yang butuhkan gitu aja. Kadang kita beli ya tahu kita juga nggak butuh, cuma ya karena ya kayaknya dia butuh uang jadi kita beli seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk yang suka sama konten seperti ini ya, bisnis online dan seputarnya, langsung di jempol. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.